Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita di dalam surat Roma. Kali ini minggu ini kita akan masuk dalam kitab Roma pasal yang ke-9. Bagi shiners yang mau mendapatkan bahan renungan ini bisa diambil di Instagramnya Sains Surabaya, yaitu @shine_surabaya, atau di Facebooknya Sains Surabaya, yaitu Shine_Surabaya. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu saja kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya melalui Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, berikan kami hikmat, pengertian Tuhan mengenai kebenaran-Mu, sehingga kebenaran menuntun langkah kami, memimpin hidup kami, sehingga semakin hari kami dibukakan kebenaran-kebenaran Kristus, kami dibukakan hanya kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kami dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Namun menyampaikan kebenaran ini juga Tuhan memberkati, berikan hikmat, apa yang Tuhan ingin sampaikan malah Tuhan bicara bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berdasarkan kemurahan hati Allah dalam Roma pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Untuk itu saja mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Roma pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roma pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya engkau memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ayat pokoknya di ayat yang ke-16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, pada pasal ini kita dapat merenungkan bagaimana orang-orang percaya yang di luar Israel khususnya dapat mendapatkan keselamatan. Sebab janji keselamatan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel ketika kita melihat di dalam Perjanjian Lama. Tetapi hal yang sungguh indah adalah ketika kabar keselamatan itu tidak hanya berujung pada bangsa Israel, tetapi dibukakan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus. Artinya kematian Kristus di atas kayu salib membuat kita yang percaya kepadanya mendapatkan anugerah keselamatan itu. Nah, mengenai hal ini akhirnya Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma mengenai hal ini, bahwa orang-orang percaya yang di luar dari bangsa Yahudi pun mendapatkan hak itu, mendapatkan keselamatan itu. Sebab semuanya itu bukan karena usaha manusia, bukan berasal dari bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, kemudian mereka hidup di dalamnya dan mengejar kebenaran Allah, menaati hukum Taurat, tetapi semuanya hanya karena kemurahan hati Allah, sehingga akhirnya siapapun, bukan karena perbuatan mereka, bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena kemurahan hati Allah, penebusan itu diberikan kepada semua orang. Nah, bangsa Israel, khususnya orang-orang yang pada saat ini yang ada di Roma,
Mereka beranggapan bahwa sebagai keturunan Abraham langsung, mereka otomatis akan menjadi umat Allah. Tetapi ketika kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka kita menemukan bahwa pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Bukan hanya karena perbuatan kita dapat mendapatkan kasih karunia Tuhan, tetapi karena Tuhan mengasihi kita bukan berdasarkan apa yang kita perbuat. Untuk itu, apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel atau apa yang dipikirkan oleh manusia tentu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka Yesaya pasal 55 berkata bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Segala usaha manusia untuk dibenarkan berdasarkan kehendak atau usahanya sendiri terbukti sia-sia. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel bukan semakin hari semakin baik, tapi kata Rasul Paulus justru hukum Taurat membuat dia telanjang terhadap dosa gitu ya. Dia semakin tahu bahwa dia berdosa ketika dia mencoba untuk menaati hukum Taurat. Kita dipilih dan dipanggil Allah, hal itu semata-mata karena kemurahan hati Allah. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang dapat menganggap dirinya adalah orang yang baik untuk dapat mencuri perhatian Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah. Sebab kita sudah berdosa, apapun yang kita lakukan tentu hasilnya adalah hasil yang telah ternoda dengan dosa. Sehingga upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup, itu yang kita dapatkan. Nah, seperti yang terjadi pada Esau dan Yakub di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi begini. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan apa yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda, seperti yang tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Artinya bahwa kemudian di ayat selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, apakah Allah tidak adil? Tidak. Bukan berarti kemudian Allah tidak adil, tetapi karena kemurahan hati Allah kita mendapatkan itu. Tuhan menaruh belas kasihannya kepada siapa yang mau dia taruh belas kasihan. Kita tidak punya hak untuk menuntut itu. Toh kita diselamatkan juga karena anugerah, karena belas kasihan Allah. Nah, ketika Tuhan memberikan itu, membukakan itu, membangun tunas baru. Ketika kita yang bukan orang-orang Israel dipanggil Tuhan, dicangkokkan ke dalam Israel, itu adalah haknya Tuhan. Karena belas kasihan Allah kepada kita semua, kepada umat manusia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Untuk itu kita harus mengetahui bahwa kita pun saat ini harusnya kita tidak pantas. Kita pun bukan bagian dari bangsa Israel. Kita pun orang berdosa yang tidak mampu untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Tapi ingat ini, penekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah hanya karena kemurahan Allah. Kita semua hidup, kita semua diselamatkan hanya karena kemurahan Allah. Ketika Allah memberikan kemurahan itu kepada kita. Untuk itu, jika semua tergantung kepada kemurahan hati Allah, maka sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harusnya kita hidupi itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Kita harus tahu siapa kita di hadapan Allah. Kita hanya hidup karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Kita adalah umat yang harus dibinasakan, yang harusnya mati karena dosa-dosa yang kita punyai, dosa-dosa yang kita miliki. Tetapi karena kemurahan Allah kita diselamatkan. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan kemudian kita petantang petenteng dan berdiri dan berkata bahwa saya adalah umat pilihan Allah. Justru saya adalah orang yang dipilih karena saya tidak pantas, saya tidak layak, hanya karena kemurahan Allah. Untuk itu orang-orang percaya harusnya hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kerendahan yang merendahkan dirinya di hadapan Allah karena anugerah Allah dalam hidupnya. Nah, yang kedua, kita menjadi orang percaya yang hidup dengan penuh dengan ucapan syukur. Senantiasa kita menaikkan syukur tiada henti-hentinya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita yang tidak layak ini, yang harusnya kita layak dibinasakan ini, kita dipilih, dipanggil, dan diselamatkan oleh Allah dalam hidup kita. Harusnya kita memiliki ucapan syukur yang begitu hebatnya kepada Tuhan. Yang ketiga, hidupilah hidup ini sebagaimana kita adalah hamba Allah yang telah diselamatkan oleh-Nya. Kita bisa lihat Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan, siapa dia? Ketika dia sebelum bertemu dengan Yesus,
dalam perjalanan ke Damsyik. Dia seorang imam yang taat kepada Allah dalam imannya yang terlebih dahulu. Dia melakukan kekerasan terhadap orang-orang percaya. Dia membantai orang-orang percaya, mengejar orang-orang percaya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa di hadapan Allah, dan ketika dia bertobat di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberikan hidupnya sebagai hamba Allah. Bahkan dalam pengakuan Rasul Paulus ketika dipertanyakan mengenai kerasulannya, dia bercerita bagaimana penderitaannya dalam 2 Korintus pasal 11. Sehingga dia berkata bahwa jikalau dia harus bermegah, dia bermegah dengan kelemahan. Dia hidup sebagai hamba Allah yang telah menyelamatkan. Harusnya kita sebagai orang percaya pun hidup sebagai hamba Allah, menyerahkan diri kepada, melayani Dia secara sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ingat, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah karena kita diselamatkan dengan kemurahan Allah. Kita harus senantiasa menaikkan syukur. Sebab siapa kita? Kita orang yang tidak pantas, kita orang yang tidak layak. Tetapi Dia memilih, memanggil, dan menyelamatkan kita. Kemudian 3, hiduplah sebagai hamba Allah yang telah diselamatkan oleh karena kemurahan. Mari kita satu berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarkan melalui perenungan firman Tuhan di dalam surat Roma yang pasal 9 ini Tuhan, kami dapat menyadari bahwa kami diselamatkan hanya karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarkan kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Untuk itu kami benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mau menjadi hamba Allah dalam hidup ini Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi kami untuk kami kerjakan Tuhan. Mari biarkan kebenaran firman ini terus membukakan hal-hal yang baru dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar mengerti arti dari kekristenan itu sendiri, bahwa kami hidup hanya karena kemurahan Allah. Kami diselamatkan hanya karena kemurahan Allah, dan menjalani hidup ini sebagaimana panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Yang kerja Tuhan memimpin, melindungi, menjaga mereka, memberikan kesehatan bagi mereka. Yang kerjanya dari rumah Tuhan juga menjaga, menyertai mereka. Yang punya usaha Tuhan memberkati. Tuhan menjaga kami dan senantiasa melindungi kami dan memberikan kami kekuatan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.